Oke, di video yang ketiga ini saya akan sampaikan tentang bagaimana membuat layout peta di QGIS. Sederhana saja dan barangkali cukup singkat. Yang sebenarnya menu untuk layouting di QGIS sangat banyak dan sangat customizable. Jadi salah satu keuntungan dari layouting dengan menggunakan QGIS adalah kita bisa kustomisasi sesuka kita. Jadi kita bisa tambahkan macam-macam, kita bisa gambar, dan nantinya kita bisa bahkan kombinasikan dengan perangkat penggambaran seperti Adobe Illustrator atau Photoshop atau yang lain. Nah, urut-urutannya kurang lebih seperti ini. Ada membuat plat baru, mengatur ukuran kertas, guide, dan seterusnya. Ya, saya coba contohkan saja. Misalnya ini adalah data yang akan kita plotting, yang kita peroleh dari langkah-langkah sebelumnya, dari video sebelumnya, tentang bagaimana melakukan plotting hasil ukuran. Ada data titik spot rate dan lain sebagainya. Nah, nanti sebelum melakukan plotting, tentunya ini perlu kita lakukan simbologi. Dan simbologinya di QGIS juga cukup fleksibel, kita bisa gunakan banyak sekali model-model simbologi, begitu dari macam-macam sampai yang sangat custom sekalipun, atau kalau mau nyoba yang sangat advance, nanti juga ada yang disebut dengan nama geometri generator. Jadi kita bahkan bisa membuat geometri yang sangat kompleks di menu ini. Nah, untuk memulai layouting, kita gunakan menu ini, New Print Layout. Kemudian kita buat misalnya layout peta situasi semacam ini. Nah, maka kita akan diberikan satu kanvas kertas kosong. Kita atur di back properties, ukuran kertasnya adalah misalnya A1. Nah, kemudian setelah kita dapat kertas A1 seperti ini, langkah selanjutnya kita bisa berikan guides. Guides ini adalah untuk memandu ketika nantinya kita melakukan penggambaran. Jadi misalnya kita punya ketentuan layout, oh nanti 4 cm dari atas, 4 cm dari samping, dan seterusnya, kita bisa gunakan guides ini. Ada dua macam guides, ada horizontal guides, ada vertical guides. Nah, misalnya kita akan gunakan format ini, kita akan gunakan format A1 seperti ini, dari ketentuan yang diberikan. Ada batas di sini misalnya 4 cm di sebelah kiri, maka kita bisa berikan vertical guide, kita tambahkan 4 cm. Nah, ini ada muncul di sebelah sini. Kemudian dari atas adalah 4,5, jadi horizontal guide kita tambahkan 4,5 cm. Selanjutnya dari ukuran muka peta adalah 60 kali 50. Maka kita bisa buat saja sebuah kotak, add item, shape, rectangle. Kita buat random saja. Kemudian rectangle ini bisa kita rubah ukurannya. Jadi kita ke item properties, kemudian di rectangle ini ada position and size. Nah, kita rubah lebarnya. Tadi adalah 60 cm satuannya. 60 cm. Sedangkan tingginya adalah 50 cm. Nah, kita sudah membuat sebuah muka peta. Kalau ini sudah fix, maka kita bisa kunci sehingga dia tidak lari kemana-mana. Nah, selanjutnya kita ingin bikin informasi tepi. Kita tinggal jumlahkan saja. Kalau misalnya ini ke samping ini adalah 4, kemudian 60 tambah 1,5, berarti ada 65,5 untuk membuat batas dari informasi tepi. Nah, kita bisa tambahkan guide lagi, vertical guide, berarti 65,5 cm. Nah, di sini. Selanjutnya kita tambahkan lagi rectangle, yang berarti ini adalah lebarnya 15 cm dan tingginya 50 cm, sama seperti ini. Kita buat saja rectangle. Di sini. Oke. Kemudian seperti tadi kita rubah size-nya. Size-nya adalah dalam senti, lebarnya 15,
kali 50. Nah, seperti ini, kemudian ini juga kita kunci. Nah, maka sekarang kita sudah punya layout yang kita inginkan. Kalau kita ingin menambahkan garis batas di luar, kita juga bisa tambahkan rectangle lagi. Seperti ini misalnya, terserah dari ketentuan yang diberikan. Kemudian kita kunci juga. Nah, ini perlu kita pindah ke bawah. Nah, seperti ini. Kurang lebih ini adalah muka peta dari kanvas yang kita inginkan. Selanjutnya, kita bisa menambahkan kanvas peta. Jadi kalau tadi ini adalah kerangkanya, kita bisa tambahkan kanvasnya. Kanvasnya kita tambahkan add map di sini. Sesuai dengan ukuran kanvasnya. Nah, di sini kemudian kita bisa atur skala. Misalnya skala yang diminta adalah 1:1000. Kemudian ya memang terlalu kecil untuk ukuran ini ya, nggak masalah. Kemudian kita bisa tambahkan juga grid. Nah, grid ini ada pengaturan yang sedikit rumit, sedikit unik untuk di QGIS karena kita bisa tambahkan lebih dari satu grid. Jadi misalnya saya tambahkan grid pertama, gridnya ini adalah untuk menambahkan cross atau tick dalam bentuk tanda plus. Kemudian sistem proyeksinya adalah satuan meter misalnya, intervalnya dalam sentimeter. Jadi kalau misalnya diminta intervalnya 5 cm, maka kita masukkan 5 cm seperti ini, sehingga digambarkan grid dalam bentuk begini. Nah, ini adalah grid pertama. Kita bisa tambahkan koordinat di sini, tetapi koordinatnya akan menggunakan satuan centimeter, karena sama seperti mengikuti interval yang kita buat di sini. Karena ini centimeter, maka ininya juga centimeter. Jadi triknya adalah kita buat grid lain. Kita tambahkan satu grid baru, grid kedua, di mana ini tidak ada apa-apa, jadi hanya frame dan anotasi. Kemudian sistem proyeksinya sama, dan kita gambarkan koordinat. Nah, intervalnya berapa? Maka kita coba, kalau malas menghitung, kita coba-coba saja. Misalnya intervalnya 10 meter, terlalu rapat. Kemudian, nah kita cari mana yang sesuai dengan skala peta yang kita inginkan. Jadi ini nanti bisa kita rubah-rubah untuk gridnya. Kemudian kita juga bisa rubah orientasinya, misalnya di sini, apakah nanti yang sisi kanan ditunjukkan atau tidak usah. Kemudian yang kiri misalnya posisinya vertikal. Dan kita juga bisa rubah formatnya format desimalnya, misalnya. Nah, seperti ini. Ya, kemudian kalau kita ingin mengepaskan dengan titik grid, kita bisa coba rubah untuk offsetnya. Nah, kurang lebih seperti itu untuk penggambaran grid. Kita bisa rubah modifikasi sesukanya. Kemudian tinggal menambahkan kelengkapan peta. Nah, di sini ada item, ada arah utara. Nah, yang perlu dicatat adalah di QGIS semua simbol seperti ini menggunakan SVG. Jadi selain yang sudah disediakan oleh QGIS, di sini ada macam-macam arah panah. Kita juga bisa sebenarnya memanggil SVG kita sendiri. Jadi kita desain sendiri, misalnya dengan menggunakan Corel atau menggunakan Inkscape atau mendownload di internet. Ada banyak SVG yang gratis. Kita download, kemudian bisa kita masukkan di sini. Nah, termasuk kalau misalnya kita ingin menambahkan scale bar yang tidak bisa kita modifikasi. Jadi misalnya di sini ketentuan scale bar kita hanya bisa membuat double box. Kemudian unitnya misalnya kita bisa modifikasi seperti ini. Bisa sangat kompleks sebenarnya, tapi kalau misalnya melihat spesifikasi
ada beberapa spesifikasi peta yang cukup spesifik menggambarkan seperti ini misalnya, maka ini bisa kita buat di program lain di SVG, di Corel atau di Inkscape. Saya sarankan pakai Inkscape. Kemudian nanti bisa dimasukkan di QGIS, kita bisa import gambarnya saja. Nah, seperti ini. Jadi kita bisa tambahkan gambar SVG atau raster ke dalam muka peta yang kita inginkan. Nah, selanjutnya kita bisa lengkapi juga dengan keterangan-keterangan yang lain. Kalau kita ingin memodifikasi ini, misalnya ini skalanya sudah kita tetapkan 1000, saya ingin geser-geser, nah maka kita bisa geser menggunakan ini, Edit Map Extend, atau tool yang ini. Nah, kurang lebih seperti itu untuk penggambaran layout di QGIS. Selanjutnya tinggal kita gunakan ekspor sebagai gambar atau PDF untuk disimpan dan kemudian dicetak.